Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita beranjak ke materi pekan ketiga tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, dari pekan pertama dan pekan kedua kita telah membahas Quran Surat Al-Maidah, yaitu tentang ayat Al-Quran dan terjemahnya, mengartikannya, isi kandungannya, asbabun nuzulnya, menelaah tafsirnya, menghafal ayat Al-Quran, dan yang terakhir, menerapkan perilaku kompetensi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Nah, kita akan membahas Quran Surat Al-Maidah, poin terakhir yaitu menerapkan perilaku kompetensi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Agar dapat berkompetensi dalam kebaikan, ada tips yaitu M6. Apa itu M6? Yang pertama, mengawali dengan basmalah. Mengawali suatu amalan kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Doa merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kalian untuk berusaha maksimal hingga amal tersebut paripurna. Di samping itu ada nilai pahala atas amal yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Sikap optimis dan semangat ini akan membuat seseorang menjadi yakin mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Lebih dari itu, tumbuh rasa senang dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan sebuah amalan kebaikan. Yang ketiga, menjaga konsistensi atau biasa disebut dengan istiqomah. Amal kebaikan yang sudah kalian lakukan, kualitas dari amal kebaikan akan semakin meningkat apabila kalian lakukan dengan konsisten. Tiap hari akan ada pengalaman baru untuk perbaikan kualitas amal pada hari berikutnya dan masa yang akan datang. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Nah, mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan antara ilmu dan amal merupakan satu kesatuan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Demikian pula beramal tanpa ilmu akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Menambah bekal ilmu dapat kalian lakukan dengan belajar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Dalam hal ini bukan berarti mengabaikan amaliyah yang sifatnya pribadi. Keterlibatan banyak orang dalam suatu amal kebaikan akan membuat nilai amal tersebut semakin banyak, karena akan semakin banyak manfaat dan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Lebih dari itu, akan memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Hal ini akan memudahkan dan memotivasi seseorang dalam beramal soleh. Karena sudah dicontohkan oleh orang lain, maka harus ada usaha untuk meningkatkan kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Setelah kalian melakukan M6 di atas, tentu banyak manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetensi dalam kebaikan. Nah, setelah melakukan M6, manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetensi dalam kebaikan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kalian jika melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Kesuksesan tertinggi
bukanlah sukses duniawi, tetapi kesuksesan tertinggi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia bermanfaat. Manusia terbaik adalah manusia yang mampu menebar manfaat dan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai sebuah kebaikan akan berlipat ganda jika mampu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat luas. Manfaat yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Nah, keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan ini didasari oleh motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Jika menunda suatu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain ikut terbengkalai. Di samping itu, ada kompetitor yang memicu peningkatan kinerja. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Saat kalian berkompetensi dengan pihak lain, akan tumbuh keinginan untuk menjadi yang paling unggul. Tentunya, hal ini membutuhkan persiapan yang matang, meskipun hasil akhirnya belum tentu sebagai pemenang. Tetapi, sudah berhasil menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki merupakan prestasi tersendiri yang patut diapresiasi. Manfaat yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Keinginan untuk menjadi yang terbaik harus diikuti dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. Keduanya merupakan modal utama meraih kesuksesan dalam sebuah kompetensi. Manfaat yang keenam, mempererat hubungan antar sesama. Persaingan bukan musuh yang harus dikalahkan, tetapi merupakan rekan kerja dalam berkompetensi secara sehat. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan mempererat tali silaturahmi dan tali persaudaraan di antara sesama. Peran serta dan keterlibatan masing-masing individu dalam satu kelompok akan semakin memperkuat jalinan hubungan kekeluargaan.